Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Dova Levi dengan 062 dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perhitungan dan sizing komponen pada sistem kontrol motor listrik. Jadi tujuannya dibuat materi ini adalah untuk memahami bagaimana cara memilih komponen yang tepat agar kita bisa membuat sistem kontrol motor listrik yang tepat. Topik pembahasan kita kali ini adalah penjelasan langkah-langkah perhitungan full load, kemudian contoh pemilihan MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay, dan sizing komponen untuk rangkaian start delta, dan bagaimana kita menggunakan cheat sheet sebagai panduan. Kemudian ada kesimpulan dan tips dalam mendesain sistem kontrol motor listrik. Yang pertama, sizing MCB, kabel, kontaktor, dan thermal overload relay pada rangkaian DOL. Jadi, yang pertama, kita melakukan perhitungan full load current. Apa itu full load current? Full load current merupakan arus beban penuh ketika motor listrik sedang beroperasi sesuai dengan dayanya, yaitu kilowatt atau horsepower dan tegangan nominalnya. Terdapat dua cara untuk mengetahui nilai ini, yaitu melihat nameplate motor, kemudian perhitungan estimasi menggunakan rumus. Ini cara pertama adalah kita bisa melihat nameplate motor. Caranya adalah kita cari yang bertanda FLA atau rated current atau A, kemudian kita lihat tegangannya, misal 220 atau 380, karena setiap nilai IVL atau arus akan berbeda pada tegangan dan sambungannya. Sini ada keterangannya. Ini float current-nya jika tegangannya 380 dengan rangkaian start, maka akan 3,5 ampere dan seterusnya. Kemudian ada perhitungan estimasi menggunakan rumus. Jika nameplate tidak terbaca atau motor belum ada, kita bisa menggunakan rumus estimasi, yaitu dengan rumus untuk motor 3 fasa adalah seperti ini, yaitu P dikali 1000 atau daya motor dalam kilowatt, kita kali 1000, kemudian kita bagi dengan VL, tegangan jala-jala atau line voltage, kemudian kali akar 3 dan kali cos P, kemudian dan kali efisiensi motor. Ini adalah contoh perhitungannya untuk motor 3 fasa dengan 5,5 kW. Jadi arus puncaknya adalah 10,9 ampere. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay pada rangkaian DOL starter. Yang pertama, pemilihan MCB. Untuk memilih MCB, kita harus menentukan MCB tersebut harus mampu menahan arus start yang bisa 5-8 kali dari beban puncak arus. Jadi kita gunakan 150% hingga 250 dari IFL-nya atau arus puncaknya, dan kita gunakan kontaktor tipe C atau D. Di sini semisal kita mempunyai arus puncak 10 ampere, kita kalikan 250%. Jadi untuk arus startnya ini ada 25 ampere. Jadi kita pilih tipe kontaktor dengan arus 25 ampere dengan tipe D. Ini contohnya, di sini ada keterangannya D25 yang berarti 25 ampere tipenya D. Kemudian ada pemilihan kabel. Untuk pemilihan kabel kita harus mengkalikan dengan 125% dari arus puncak. Jika semisal kita memiliki arus 10 ampere, kita kalikan 125%, kita mendapatkan nilai 12,5 ampere. Jadi kita cari kabel yang mampu menahan arus 12,5 ampere. Kemudian jika instalasi kita menggunakan pipa di dalam dinding, kita tebalkan lagi ukurannya ke 4 mm persegi, yaitu yang mampu menahan 28 ampere. Ini. Kemudian jika kita menggunakan tray kabel atau ducting, kita cukup menggunakan kabel 2,5 mm, yaitu harus 21 ampere. Kemudian untuk pemilihan kontaktor sendiri, kontaktor kita bisa pilih dengan nilai yang lebih besar atau sama dengan arus puncak. Kita di sini gunakan yang lebih dari arus puncaknya. Semisal arus puncaknya 10 ampere, kita gunakan 12 ampere untuk safety. Kemudian untuk pemilihan tor untuk standar wheel, kita gunakan standar wheel, maka kita menggunakan SF atau service factor dianggap 1, maka nilai settingannya harus 100% dari arus puncak pada settingan overload relay ini. Kemudian jika kita memiliki tegangan arus puncak 10 ampere maksud saya, kita harus mencari tor dengan range 9-13 ampere yang mengandung nilai 10 ampere, dan kita harus mengatur knob ini pada nilai 10 ampere. Kemudian selanjutnya adalah untuk pemilihan komponen-komponen pada rangkaian start delta. Yang pertama untuk pemilihan MCB, ini masih sama seperti rangkaian DOL. Di sini kita gunakan nilai 250% dari arus puncaknya.
semisal arus puncak 10, maka kita dapatkan 25 ampere dan kita pilih MCB yang mampu menahan arus 25 ampere. Kemudian untuk pemilihan kabel, di sini kita bagi menjadi 3 bagian. Untuk line side atau feed power utama, kita kalikan 125%. Jadi kita pilih kabel yang mampu menahan 12,5 ampere. Dan pada fase side kita gunakan 72%, yaitu kita pilih yang mampu menahan 7,2 ampere. Dan pada star side kita pilih kita kalikan 41%, yaitu 4,1 ampere. Kemudian untuk pemilihan kontaktor, untuk kontaktor sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk kontaktor main dan delta. Di sini kita kalikan 72%. Jadi kita pilih kontaktor yang mampu menahan arus 7,2 ampere. Kemudian untuk star kita gunakan 41%. Jadi kita kalikan arus puncak, kita kalikan 41%, jadi 4,1 ampere. Kemudian untuk Tor sendiri dengan standar Puil, kita gunakan perhitungan di bawah ini. Untuk Tor pada line sendiri kita kalikan 115%. Jadi kita misalkan arus puncak 10 ampere, maka kita gunakan yang 11,5 ampere. Kita gunakan tipe yang ada range 8 sampai 13 ampere dan kita atur ke 11,5 ampere. Kemudian untuk bagian fasenya kita kalikan 66%. Jadi kita gunakan tipe yang range-nya 5,5 sampai 8 ampere dan kita setting ke 6,6 ampere. Jadi ini adalah cheat sheet untuk sizing komponen. Untuk standar NEC atau Amerika, ini adalah cheat sheet-nya. Dan ini adalah cheat sheet untuk standar Puil. Jadi kesimpulannya adalah sizing komponen kontrol motor listrik untuk menciptakan sistem yang baik dan aman, kita perlu menerapkan perhitungan sizing komponen yang tepat dan sesuai standar Puil atau NEC atau IEC. Untuk tipsnya, yang pertama kita baca template dengan benar. Yang kedua, kita gunakan standar yang tepat seperti Puil, NEC atau IEC. Kemudian kita gunakan safety factor untuk setiap nilai perhitungan. Kemudian kita gunakan komponen yang tepat dan sesuai. 5. Pahami rangkaian apa yang kita gunakan, yaitu rangkaian DOL atau star delta karena perhitungannya berbeda. Sekian penjelasan dari saya tentang sizing komponen rangkaian kontrol motor listrik. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.